Tata cara pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van de Wijk dan tidak lagi dapat diganggu-gugat melalui upaya hukum biasa. Berikut persyaratan pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali. Pertama, PK dapat diajukan oleh pihak yang berperkara, ahli warisnya, atau kuasa hukum dengan surat kuasa khusus untuk PK, pemohon PK atau kuasa hadir ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan permohonan PK. Kedua, PK hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak lagi dapat diajukan upaya hukum biasa. Ketiga, permohonan PK harus diajukan dalam waktu 180 hari atas dasar pengajuan kekhilafan hakim atau sejak ditemukannya bukti baru atau novum. Keempat, pemohon wajib melampirkan putusan yang dimohonkan PK, dokumen pendukung, dan bukti novum bila ada. Apabila dikuasakan oleh kuasa hukum maka perlu melampirkan surat kuasa khusus asli yang baru dan sudah didaftarkan di kepaniteraan hukum, melampirkan fotokopi KTP penerima kuasa, fotokopi surat sumpah, dan fotokopi KTA asli. Kelima, membayar biaya panjar peninjauan kembali yang telah dihitung oleh kasir. Berikutnya, prosedur pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali. Pemohon upaya hukum peninjauan kembali atau kuasanya mengajukan permohonan melalui PTSP Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan menyerahkan memori peninjauan kembali dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Petugas PTSP meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan PK. Kasir menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar dalam bentuk SKUM. Selanjutnya diserahkan kepada pemohon PK atau kuasanya untuk dibayarkan. Setelah pembayaran dilakukan oleh pihak berperkara, petugas PTSP menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan peninjauan kembali tersebut. Setelah semua berkas lengkap, petugas memberikan stempel tanda terima pada memori peninjauan kembali dan menyampaikan kepada panitera untuk ditandatangani. Petugas PTSP membuat akta pernyataan PK dan tanda terima memori PK. Petugas PTSP menyampaikan akta pernyataan PK kepada pemohon PK atau kuasanya untuk diperiksa dan kemudian ditandatangani pemohon atau kuasanya. Petugas PTSP menyampaikan akta pernyataan PK dan tanda terima memori PK kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk ditandatangani. Petugas PTSP menyerahkan salinan akta penyataan PK, salinan tanda terima memori PK kepada pemohon PK. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberitahukan permohonan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali kepada termohon melalui surat tercatat paling lambat 5 hari setelah permohonan diterima. Dalam hal peninjauan kembali diajukan dengan alasan adanya surat bukti baru atau novum, pemohon menyertakan dokumen tersebut pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk selanjutnya ditentukan jadwal sidang pengambilan sumpah penemuan novum. Hasil sidang pengambilan sumpah penemuan novum dan pencocokan novum tersebut dengan aslinya dicatat dalam berita acara sidang. Termohon dapat mengajukan kontra memori peninjauan kembali paling lambat 14 hari terhitung setelah pemberitahuan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali. Atas kontra memori PK tersebut, Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon setelah kontra memori peninjauan kembali diterima pengadilan. Setelah berkas lengkap diterima oleh pengadilan pengaju atau Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya petugas melakukan pemindaian seluruh berkas perkara dan mengunggahnya ke dalam SIPP. Setelah seluruh berkas termuat dalam SIPP, Pengadilan Tun Medan memberitahukan pelaksanaan inzage peninjauan kembali kepada para pihak. Para pihak diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara secara elektronik pada meja e-court paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan pelaksanaan inzage diterima. Para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap berkas perkara jika dianggap tidak lengkap dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan akan menindaklanjuti tanggapan tersebut.
Setelah berkas perkara peninjauan kembali dinyatakan lengkap, maka selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengirimkan berkas tersebut secara elektronik kepada Mahkamah Agung melalui SIPP paling lambat 60 hari sejak permohonan atau 3 hari setelah tenggat waktu pelaksanaan inzaghe berakhir. Selanjutnya, berkas upaya hukum peninjauan kembali yang telah dikirim akan diperiksa dan diproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah putusan peninjauan kembali diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka pengadilan akan memberitahukan amar putusan kepada para pihak melalui surat tercatat atau surat elektronik. Dalam hal permintaan salinan putusan dalam bentuk cetak, dapat disampaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.